Ada 3 kasus besar yang diungkit oleh PDIP saat menanggapi saran Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sebelumnya KPK mengimbau Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, agar melaporkan bukti dokumen skandal pejabat negara. Hal ini disampaikan juru bicara PDIP, Guntur Romli, Rabu, 1 Januari 2025. Menanggapi saran KPK, Guntur mengingatkan supaya lembaga anti rasuah itu lebih baik berfokus pada kasus yang mandek. Satu di antaranya adalah dugaan korupsi ekspor biji nikel ilegal yang pernah disinggung almarhum ekonom senior, Faisal Basri. Sebagai informasi, Hasto mengklaim memiliki dokumen-dokumen skandal pejabat negara yang saat ini telah dititipkan kepada pengamat militer, Koni Bakri, di Rusia. Dokumen-dokumen itu bakal dirilis sebagai bentuk perlawanan Hasto pasca penetapan tersangka dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lantas, apa saja 3 kasus besar yang diungkit PDIP? 1. Dugaan korupsi ekspor biji nikel. Kasus pertama yang disinggung Guntur Romli adalah dugaan ekspor biji nikel. Ia menyebut, dalam pembahasan Faisal Basri, dugaan kasus tersebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Diketahui, Faisal pernah ditanya soal dugaan sejumlah pihak sengaja membuat nikel di Indonesia cepat habis demi kepentingan-kepentingan pihak lain. Faisal lantas menyinggung adanya penyelundupan ekspor biji nikel dari Indonesia sebanyak 5,3 juta ton. Penyelundupan itu, kata Faisal, dilakukan oleh para petinggi Indonesia. Airlangga Hartarto misalnya. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, kata Faisal, dikutip dari YouTube Refli Harun. Ia mengaku mendapatkan daftar nama tersebut langsung dari KPK. Lebih lanjut, Faisal membahas soal larangan ekspor biji nikel di Indonesia. Karena kebijakan itu, tidak ada data mengenai jumlah ekspor biji nikel di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Namun, kata Faisal, saat dicek di International Trade Center, ITC, didapati fakta, Cina ternyata mengimpor biji nikel dari Indonesia. 2. Pungli di KPK. Guntur Romli juga menyinggung adanya pungutan liar, pungli, di lembaga antirasuah oleh puluhan pegawainya selama periode 2018 hingga 2023. Sebanyak 78 pegawai KPK terlibat pungli, masa hukumannya minta maaf, sindir Guntur. Dalam catatan tribunnews.com, kasus pungli yang melibatkan 78 pegawai KPK itu berakhir dengan putusan etik berupa permintaan maaf secara langsung di hadapan pimpinan, Sekretaris Jenderal, Sekjen, dan Dewan Pengawas, Dewas, Lembaga Antirasuah, Senin, 26 Februari 2024. Permintaan maaf itu diketahui digelar secara tertutup dan dibacakan langsung oleh pegawai terkait. Dalam pernyataannya, mereka mengakui telah melakukan pelanggaran etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3. Kasus CSR Bank Indonesia. Kasus ketiga yang diungkit Guntur Romli adalah CSR Bank Indonesia, BI, atau Program Sosial BI. Guntur menilai adanya ralat mengenai penetapan tersangka dalam kasus itu merupakan sebuah skandal. Diketahui, pada 16 Desember 2024, KPK mengumumkan penetapan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR BI. Namun, 3 hari berselang, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyebut ada kesalahan dari pihaknya. Tessa mengatakan belum ada surat perintah penyidikan menyebut nama tersangka. Lebih lanjut, dalam keterangannya, Tessa mengungkapkan penyidik KPK masih menganalisa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus tersebut. Ia kala itu menyebut belum ada kegiatan lain selain menganalisa barang bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.